Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Gembala dan hamba Tuhan dan juga majelis. Ya, ini suatu kesempatan yang luar biasa bagi kami berdua dengan saya dan Pak Dani. Kita diskusikan ini hal yang hebat gitu ya, menyelesaikan satu pasal. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa mendalami tapi juga bisa menerapkan secara praktis apa artinya kitab Markus ini untuk hidup kita sehari-hari. Baik, saya akan mulai share screen dan Bapak Ibu sekalian itu sudah ada bahannya ya di sana. Dan juga Bapak Ibu yang ada di Zoom, bahannya juga sudah sudah ada ya. Kita mulai dengan judul Yesus versus Kaisar. Itu judulnya. Ya, kenapa seperti ini? Kalau kita mulai Injil Markus, kita berkenalan dulu dengan Markus ini. Orangnya seperti apa sih yang nulis Markus ini gitu? Apakah orangnya hebat atau orangnya biasa-biasa? Orangnya seperti apa? Gitu ya. Dan dari mana dia mendapat informasi tentang apa yang dia tulis? Ya. Jadi kalau kita melihat ya, namanya lengkapnya Yohanes Markus. Jadi dia saat ini ada di Roma, di kota Roma yang sekarang. Dan informasi dari orang yang namanya Eusebius ya, nggak jalan ya. Ya. Ya, ini informasi dari ahli sejarah gereja dulu, Bapak gereja kita ya. Dia bilang begini ya. Dia katakan bahwa dari penetua. Penetua ini siapa yang dia maksud? Yang dia maksudnya adalah Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes memberi informasi tentang Markus ini. Ya, Markus ini terjemahannya dipakai penerjemah Petrus, gitu ya. Dan dia menulis Injil ini dengan akurat. Itu yang paling penting bagi kita, akurat. Ya, ini informasi dari Rasul Yohanes sendiri tentang Markus. Ya, memberi penilaian Injil yang dia tulis itu akurat, walaupun tidak berurutan. Ya, nggak berurutan dia. Ya, nggak berurutan maksudnya banyak yang dilakukan dalam hidup Tuhan Yesus ya, tapi nggak semua dia catat. Fokus dari Markus ini adalah Yerusalem, waktu Yesus menderita di Yerusalem. Informasinya itu dari Petrus semuanya. Kenapa? Karena Markus ini nggak pernah mendengar Tuhan Yesus gitu atau menjadi muridnya, bukan gitu. Jadi informasinya yang dia dapatkan itu adalah dari Petrus. Kemudian dia susun itu dikatakan untuk mempertimbangkan kebutuhan pendengarnya. Artinya waktu Markus menulis Injil ini ada persoalan dalam jemaat yang ingin dia jawab dengan Injil. Ya. Dan informasi yang kita penting lagi di sini adalah
ya, bahwa dia mencatatnya itu ya tidak membuat kesalahan atau kekeliruan. Ya. Dia berhati-hati tidak menghilangkan satupun hal yang telah didengarnya atau membuat pernyataan yang tidak benar di dalamnya. Artinya Rasul Yohanes memberi kesaksian bahwa apa yang ditulis oleh Markus ini akurat, benar, dapat dipercaya. Ya. Sekarang kita berkenalan dengan Yohanes Markus ini. Orangnya seperti apa? Itu kita lihat bahwa dari Kisah pasal 13, ya, jadi kalau ada Alkitab kita, bisa kita buka sebentar ya, Alkitab kita. Di Kisah pasal 13 ini, ayat yang ke-5, ya, jadi Bapak yang di Zoom juga boleh membuka Alkitabnya. Di situ dikatakan ya, saya baca mulai ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat, sinagoge orang Yahudi. Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu. Memang tidak jelas membantu dalam hal apa ini. Apakah namanya ini kan perjalanan traveling ya, mungkin dia urus akomodasinya, ya, dia urus konsumsinya, ya kita tidak terlalu tahu apa yang diungkapkan. Tapi nggak lama kemudian dalam perjalanan itu, kalau kita nanti di pasal 13, ya, ketika di Perga, sampai di Perga, Yohanes Markus bilang begini, mohon maaf ya, Rasul Paulus, Barnabas, saya udah nggak tahan lagi, saya pulang ya, gitu. Ini Markus anak orang kaya, kenapa? Dia punya rumah di Yerusalem agak besar, jadi waktu Petrus keluar dari penjara, kemana dia pergi? Langsung ke rumahnya mereka ini. Ya, jadi dia pulang. Ya, kita bisa bayangkan lah, mungkin makanan beda. Ya, biasa makan kuitiau, tiba-tiba disuruh makan lalapan, ya pusing lah perutnya. Mungkin ya, kita nggak tahu. Itu gara-gara sebut kicau jadi batuk. Tuh makanannya tadi enak banget ini, yang di Zoom saya hanya kasih tahu makanannya enak gitu ya. Sewaktu mau perjalanan misi kedua, Barnabas bilang begini, ayo kita berangkat lagi, Yohanes Markus kita ajak ya. Wah, Paulus bilang nggak boleh. Dia orangnya nggak setia. Nanti tengah jalan kita ditinggalin lagi. Gimana? Gitu. Terjadilah perselisihan yang tajam antara Barnabas dan Paulus. Tajam perpisahan itu sehingga mereka berpisah. Barnabas pergi sendiri, Paulus pergi sendiri. Rasul ini ribut, ya, ributnya begitu tuh, pisah sana satu sini satu gitu ya. Barnabas ya karena ini sepupunya dia bawa ke Siprus gitu. Ini orangnya yang tulis Injil ini, ya. Tapi kita lihat ya, waktu Paulus di Roma menulis di penjara, Markus kelihatan bersama dengan dia. Dia dampingi Paulus. Jadi kelihatan Paulus juga nggak dendam orangnya ya. Dia kasih kesempatan kedua, ya, second chance. Semua kita pasti punya second chance, ya, beri kesempatan bagi orang untuk masuk kepada kesempatan kedua. Dan betul kemudian Paulus waktu di itu
di Roma, dia tulis kepada Timotius. Dia bilang gini, Timotius, bawa Markus ya. Jadi di akhir hidupnya Paulus, kelihatan Paulus sudah bisa menerima kembali Markus ini. Dan Petrus juga kasih tahu informasi bahwa dalam suratnya Markus ini ada di Roma. Sekarang ya, coba bayangkan Markus ini orangnya pernah gagal dalam hidupnya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Ketika ada kesempatan, ya Tuhan buka kesempatan itu agak unik. Tahun 64 Kaisar Nero, nggak tahu kenapa ini Kaisar ini, memang ada sedikit apanya ya. Dia bakar itu kota Roma. Sepertiga kota itu hangus. Ya tentu rakyat marah lah. Ini apa-apaan ini? Ya, namanya Kaisar nggak mau disalahkan. Dia perlu kambing putih ya. Perlu kambing putih, kambing hitam ya. Untuk disalahkan siapa? Orang Kristen. Orang Kristen ya, ini Kaisar Nero. Jadi ahli sejarah Romawi yang namanya Tacitus pada waktu itu dia kasih laporan begini. Tacitus ini bukan orang Kristen ya. Jadi dia kasih laporan bahwa untuk membantah desas-desus itu, ya, bahwa dia yang bakar, Nero mencari bahwa orang yang membakar itu adalah orang Kristen. Nah di sini luar biasa ya, Tacitus belum dia orang Kristen, tapi dia tahu ini orang Kristen. Ya orang Kristen ini pendirinya Yesus Kristus. Jadi informasi tentang Yesus ada juga di luar Alkitab, dicatat oleh ahli sejarah ini. Jadi ditangkaplah. Dia pakai istilah anggota sekte. Ya, siapa ngaku Kristen? Nah, Kristen, ya pengikut Yesus, ya tangkap. Banyak yang dihukum. Tuduhannya bukan pembakaran itu, karena benci aja lihat orang Kristen. Ya, benci orang Kristen. Bagaimana caranya? Waktu mereka mau dihukum mati, diejek. Terus ditutup dengan kulit binatang buas. Suruh anjing yang makan, cabik-cabik. Apalagi diikat di salib. Nanti waktu malam dibakar untuk jadi penerangan. Ini kaisar yang udah bakar kota, bakar orang, ini suka bakar membakar nampaknya ini. Ya kaisar satu ini. Coba bayangkan jemaat hidup dalam seperti itu, jadinya bagaimana? Takut sekali kan? Pasti takut sekali. Dan dalam situasi itulah, ya, Markus menulis Injil. Jadi betul dia pernah melakukan kesalahan yang besar, tapi ketika ada kesempatan, dia tahu, saya harus menuliskan Injil. Dia tanya Petrus, bagaimana soal Injil ini? Ya, Petrus kasih tahu semuanya. Pertanyaannya kenapa dia tulis? Kan begitu. Dia menulis untuk jemaat Kristen yang di Roma supaya mereka kuat di saat menderita. Itulah tujuannya. Oke, sekarang kita melihat bagaimana cara dia menulisnya ya. Cara dia menulisnya begini ya. Nah, sekarang kalau ada Alkitab kita, coba kita hitung kata segera. Dalam pasal 1 itu berapa kali muncul kata segera?
Ada yang sudah dapat? Mohon maaf agak buru-buru ya. Ya, di sini ada beberapa yang terjemahannya ya agak beda sedikit ya. Ada 11 kali. Dan di dalam Markus itu ada 41 kali. Pertanyaannya kenapa dia pakai segera, segera, segera? Kok nggak sabaran amat ini orang? Harusnya ya kayak Matius lah. Matius kan sabar. Ya. Khotbah Tuhan Yesus dicatat semuanya 5 kali. 5 khotbah. Dia catat semua 5 khotbah itu. Kalau Matius, nggak ada satu pun khotbah Yesus dia catat. Dia hanya Markus. Markus hanya mengatakan, melaporkan Yesus mengajar. Apa isi ajarannya? Bagi dia nggak terlalu penting lah. Ya. Sekarang coba lihat ya. Seperti saya katakan tadi, dia mau menghibur jemaat yang sedang ketakutan ini kan. Mulai pasal berapa dalam Markus dia memperlihatkan Yesus sudah mulai menderita di Yerusalem. Pasal berapa? Ya, pasal 11. Ya, pasal 11. Jadi pasal 11 ayat 1 itu dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania di Bukit Yesus, di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh orang murid-muridnya itu. Ya. Jadi bayangkan, dia nggak sabar untuk mencapai ke pasal 11. Jadi tentang penderitaan Yesus, pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 pasal. Markus hanya berapa? 16. Jadi kira-kira berapa itu? Sepertiga ya. Sepertiga itu adalah tentang penderitaan Tuhan Yesus. Sepertiga. Karena memang itu dia mau ke sana. Sehingga semua yang tentang ini segera Yesus, segera gitu, ya. 41 kali banyak diungkapkan. Coba kita lihat ya, Markus ini. Kalau Matius bicara berita Natal. Ya kan? Kelahiran, silsilah Tuhan Yesus. Ya, Matius sabar sekali menguraikannya itu. Lukas juga berita Natal. Markus nggak ada. Dia langsung mengatakan Yohanes Pembaptis mulai memberitakan Injil, terus langsung coba kita lihat di ayat ke-14. Langsung dia katakan sesudah Yohanes ditahan. Ya, langsung masuk, Yohanes masuk penjara. Nggak ada sabarnya gitu. Nggak ada berita Natal disampaikan. Ya, langsung Yohanes Pembaptis ditahan. Jadi Markus mau mengatakan bahwa lihat itu. Yohanes Pembaptis menderita. Yesus juga nanti menderita. Sehingga dia mengatakan kepada jemaat melalui Injil ini, penderitaan bagian dari hidup kita. Itulah alasan dia menulis Injil. Nah, jadi yang menarik di sini adalah Markus ini betul dia pernah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya, mundur dari pekerjaan misi, meninggalkan pekerjaan misi, tapi ketika ada kesempatan dia memakai talenta yang ada padanya, menulis. Dia tuliskanlah Injil yang sampai hari ini, malam ini kita baca sampai bulan Oktober nanti. Itu Markus. Ya. Jadi
selalu ada kesempatan kedua ke dalam hidup ini. Petrus pernah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Dia apa? Menyangkal Tuhan. Dia tidak hanya menyangkal Tuhan, dia meninggalkan pelayanan. Dia bilang sama rekan-rekannya rasul yang lain, sudahlah kita nggak usah ikut Tuhan Yesus, kita kembali lagi jadi nelayan. Di pasal 21 Injil Yohanes, dia menjadi nelayan. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Tuhan Yesus menjumpai Petrus. Tidak marah kepada Petrus. Dia kasih apa? Ikan bakar, sarapan pagi yang enak. Baru setelah Petrus perutnya kenyang, Tuhan Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, iya Tuhan, aku mengasihimu. Satu kali. Petrus, engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. 3 kali Tuhan Yesus tanya, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Ya, jadi selalu ada kesempatan kedua dalam hidup ini. Kita mungkin akan melakukan kegagalan. Mungkin di antara kita nggak ada yang sampai meninggalkan pelayanan kan? Seperti Petrus kan? Kan tidak ada kan? Nggak ada yang sampai menyangkal Tuhan Yesus kan? Tapi Tuhan bisa pakai orang-orang seperti gitu. Seperti Markus tadi. Ketika ada kesempatan dia tahu, ini waktunya aku menjadi berkat bagi gereja di Roma. Dia tulis Injil. Ya. Kita akan belajar pasal 1 malam hari ini. Ya. Dalam pasal 1 ini, ya, kita lihat ada terbagi 2. Ada pengantar pendahuluan. Ya. Dalam pendahuluan ini, kalau kita perhatikan, ringkas saja dia katakan tentang Yohanes Pembaptis, ya, dan juga mulai dengan pernyataan pasal 1 itu, ya. Inilah permulaan Injil, ya, Evangelion tentang Yesus Kristus Anak Allah. Permulaan. Kata Evangelion, kemudian kata anak Allah yang perlu kita perhatikan. Kenapa ini penting? Kalau dikatakan kata permulaan, itu artinya bisa begini. Ya, bahwa Injil itu mulai pemberitaannya, starting pointnya, menurut kisah 1 ayat 22, mulai dari waktu Yohanes membaptis. Jadi kapan Injil itu dimulai? Mulai Yohanes Pembaptis terus sampai hari ini. Atau kata permulaan itu untuk menunjukkan bahwa inilah awalnya Arya Allah hadir di dunia ini, berkarya menyelamatkan. Ya, itu artinya punya makna ganda. Kemudian yang kedua, dengan sengaja Markus memakai Evangelion. Kenapa dia pakai itu? Oleh karena sebelumnya, ya, ada Kaisar Agustus, ya, pada tahun 9 sebelum Kristus itu menyatakan bahwa hari ulang tahunnya, hari kelahirannya itu sebagai Evangelion, kabar baik bagi dunia. Ya, dia kaisar, dia bisa bilang kan. Kalau saya kan nggak bisa bilang, ulang tahun saya kabar baik bagi dunia. Orang, siapa lu? Kan gitu. Tapi karena kaisar, ulang tahun saya itu kabar baik bagi dunia ya.
itu diproklamirkan sebelumnya. Markus mengatakan bukan kaisar kabar baik. Kita punya kaisar yang lebih berkuasa. Walaupun sekarang Nero membakar kalian, kaisar kita adalah Yesus Kristus. Itu kabar baik bagi dunia. Ya, itu sebabnya sengaja dia pakai istilah evangelion. Ya. Kabar baik bagi dunia. Injil, ya, kabar baik itu di mana? Pada pribadi Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Inilah inti berita yang mau disampaikannya. Anak Allah. Kaisar-kaisar Romawi, mereka menyatakan dirinya, kami ini Tuhan. Markus berani. Dia ngomongnya di mana? Di Roma, di tempat kaisar. Kalau tadi dia ngomongnya di Yerusalem, oke lah, jauh, ya kan? Jadi ini orang, ya, Markus ini yang awalnya dulu penakut, ya, meninggalkan pelayanan sehingga dua rasul ribut besar, akhirnya menjadi orang yang berani. Markus ini. Kita dimulai dengan Yesus anak Allah, kemudian nanti ditutup, ya. Itu dicatat oleh Markus menjadi yang penting sekali, ya, pasal berapa? 15 ayat 39. Ya, 15:39. Saya bacakan, ya. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya, dengan Yesus maksudnya, melihat Yesus mengembuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia, sungguh ini anak Allah. Loh, orang mati kok dia bilang anak Allah? Gimana ceritanya? Tuhan Yesus mati apakah karena di kehabisan darah dipaku kayu salib? Tidak. Yesus mati, dia mengatakan, aku menyerahkan nyawaku, mati. Kalau saya, sekarang ini ya, perhatikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya Allah, aku menyerahkan nyawaku. Mati nggak saya? Kenapa saya nggak mati? Karena hidup itu bukan milik saya. Tapi Yesus pemilik hidup. Dia mengatakan menyerahkan nyawanya. Dan kepala pasukan ini melihat, wow, ini bukan manusia. Yesus kan dikatakan dia menyerahkan nyawa. Sehingga kepala pasukan itu membuat satu pengakuan. Jadi Injil ini dibuka dengan pernyataan Yesus anak Allah, dan kemudian ditutup dengan pengakuan dari orang Romawi, Yesus anak Allah. Di tengah-tengahnya itu adalah perkataan Yesus yang menunjukkan dia anak Allah, perbuatan Yesus yang menunjukkan dia anak Allah. Itulah yang digambarkan dalam Injil Markus, dan juga untuk memperlihatkan kepada jemaat Romawi yang sedang menderita, kita dipelihara oleh anak Allah. Jangan takut. Nah, itu Markus ya. Dia mulai dengan suara Yohanes Pembaptis. Suara yang berseru-seru. Ya, ada kutipan dari
dua kitab itu, ya, kitab Maleakhi dan kitab Yesaya. Itu untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus itu jauh sebelumnya sudah dinubuatkan. Tidak mendadak. Bukan tiba-tiba muncul begitu, tidak. Ini adalah menunjukkan Allah itu sabar, ingin menyatakan rencananya, rencana keselamatannya kepada dunia ini, mulai dari Yesaya, Maleakhi, akhirnya digenapi di dalam diri Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu beritanya kan begini, bertobatlah untuk apa? Pengampunan dosa. Dia membaptis. Pertanyaannya, kenapa dia harus membaptis? Memang dia betul membaptis air. Jawabannya adalah, Yohanes mengatakan, saya membaptis untuk menunjuk bahwa Yesus akan datang, nanti dia membaptis dengan Roh Kudus. Jadi betul dia mempersiapkan diri, ya, persiapan. Membaptis dengan Roh Kudus. Itu nanti digenapi Kisah pasal 1 ayat yang ke-5. Mulai pasal yang ke-9, ayat yang ke-9, ya, Anak Allah dinyatakan. Ya, sekitar Yesus memulai pelayanan tahun 27, waktu umur 30 tahun lah, begitu, memulai pelayanan. Umur Tuhan Yesus nggak lama, ya, 3 tahun saja dia hidup. Jadi bukan soal lamanya panjangnya umur, ya Bapak Ibu sekalian, kita di dunia ini. Tapi soal apa? Seperti Tuhan Yesus hidup singkat, tapi menyelamatkan, bukan hanya memberkati banyak orang, menyelamatkan. Ya, panjang umur juga kalau menyusahkan banyak orang untuk apa? Awal pelayanan Tuhan Yesus, baptis dan pencobaan. Pertanyaannya sekarang, kalau baptisan Yohanes untuk pengakuan dosa, kenapa Tuhan Yesus mau dibaptis? Apakah Yesus ada dosa? Apakah Tuhan Yesus dibaptis sambil mengaku dosa? Tidak. Jadi kalau gitu kenapa harus dibaptis? Yohanes saja segan, dia bilang, jangan, saya tidak mau membaptis kamu gitu ya. Tapi Yohanes bilang harus dibaptis. Kenapa? Alasannya adalah bahwa waktu Yesus dibaptis tidak ada dosa yang dia lakukan, tapi untuk menyatakan bahwa menjadi manusia, ya, mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia bersama dengan manusia, nanti untuk di kayu salib mati menggantikan manusia yang berdosa. Jadi sudah mulai ditunjukkan mulai baptisan itu. Oke, berikutnya baptis sudah, ya, pencobaan. Nah, kalau kita lihat Matius, Lukas, pencobaan Tuhan Yesus panjang buatnya. Markus singkat saja. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, ya. Kemudian ada konflik dengan iblis. Udah, singkat saja, hanya berapa ayat itu, 2 ayat itu aja. Ya. Betul, Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Nah, pertanyaannya juga, kenapa singkat sekali? Alasannya bahwa Markus ini tidak sabar untuk sampai kepada penderitaan Tuhan Yesus. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah dia mau menunjukkan bahwa konflik Tuhan Yesus dengan iblis ini berlangsung terus. Makanya di Injil Markus banyak roh-roh jahat
Ya, banyak dilaporkan Yesus mengusir roh-roh jahat. Awal ini nanti pertama langsung diusir, gitu ya. Oke. Pelayanan di Galilea, Tuhan Yesus dikatakan memberitakan Injil Allah. Coba kita lihat ayat ke-14 ya. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah. Maksudnya apa Injil Allah? Maksudnya adalah Injil itu bersumber dari Allah dan tentang Allah. Jadi Tuhan Yesus mau katakan apa yang dia beritakan itu datang dari Bapanya, bukan kehendaknya sendiri. Hal yang sama juga nanti disampaikan di dalam Injil Yohanes misalnya juga. Itu artinya ya. Injil yang dicatat di dalam oleh Markus ini itu tentang perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus. Jadi kalau dikatakan ini adalah Injil Allah, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa perkataan Tuhan Yesus itu menyingkapkan dirinya adalah anak Allah. Perbuatan Tuhan Yesus yang dicatat dalam Markus itu juga menyatakan, menyingkapkan bahwa dia adalah anak Allah. Jadi perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus di dalam Injil Markus yang dicatat oleh Markus dengan sangat hati-hati sekali tanpa kesalahan apapun, itu menunjuk satu hal, Yesus adalah anak Allah. Dan kemudian isi beritanya apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Apa maksudnya kerajaan Allah sudah dekat? Ya. Kalau kita bicara kerajaan maksudnya apa? Apakah ada kerajaan seperti wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat gitu? Apakah ada seperti itu? Oh tidak. Kerajaan Allah itu maksudnya Allah yang memerintah alam semesta ini. Jadi tidak terbatas suatu wilayah tertentu, tapi menunjuk pada pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah itu dikatakan sudah dekat. Maksud Tuhan Yesus apa sudah dekat? Ya. Sudah dekat itu maksudnya kerajaan Allah itu sudah datang di dalam dirinya. Jadi kalau kita lihat ya, perjalanannya begitu. Ya, mulai dari penciptaan, kemudian manusia terus jatuh ke dalam dosa, terus berlanjut terus sampai ini nggak bisa sini ya, dan masuk pada kedatangan yang pertama sini, Natal. Itu permulaan ya kerajaan Allah. Kita hidup di antara dua ini. Kejahatan masih terus berlangsung di dunia ini. Tapi sementara itu kerajaan Allah sudah datang di dalam diri Tuhan Yesus. Kejahatan masih berlangsung. Kita hidup di dalam ini. Ini akan berakhir ketika nanti Yesus datang kedua kali. Dan disitulah pemerintahan Allah selama-lamanya. Sudah datang. Bagaimana respons kita? Nah, di sini responsnya ada dua. Satu, bertobat. Kedua, apa dikatakan? Percaya kepada Injil. Bertobat, percaya kepada Injil. Bertobat metanoia. Artinya, kalau kita jalannya ke sana, selama ini menjauh dari Tuhan, bertobat, berbalik. Ya, berbalik. Tapi tidak cukup hanya berbalik. Percaya pada Injil. Percaya pada Injil artinya apa? Hidup kita sekarang diatur oleh Injil. Oke, waktu saya udah gak banyak lagi nih ya.
Sekarang bagaimana caranya menjadi warga kerajaan? Dalam 16 sampai 20. Ya. 16 sampai 20 itu cara untuk menjadi warga kerajaan itu. Ada 3 tahapnya. Pertama, itu Tuhan Yesus katakan begini, ya. Ini kepada 4 muridnya yang awal. Dia katakan, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi ada 3 tahap, ya. Ada 3 tahap. Pertama adalah, mari. Tuhan Yesus yang memanggil. Jadi kita menjadi warga bukan karena kita baik, bukan karena upaya usaha kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena Tuhan lihat, wah ini saleh banget, ini kaya banget, ini udah jadi Kristen aja gitu. Bukan, tidak ada sama sekalipun. Ya, Tuhan Yesus memanggil, mari. Panggilannya itu, panggilan anugerah. Tidak ada dasar sama sekali. Yang kedua, dia katakan, ikutlah siapa? Aku. Tuhan Yesus nggak bilang begini, ikutlah teologi Kristen. Ada nggak? Enggak. Yang diikut apa? Ikutlah tata gereja, liturgi gereja, gitu. Ada nggak? Dibilang apa? Ikutlah aku. Jadi di sini apa? Relasi personal. Jadi kekristenan itu bukan yang sekedar agama, tapi dia apa? Mengikut satu pribadi. Jadi kalau namanya mengikut, Tuhan Yesus berjalan di depan, kita jalan di belakang. Jangan pandai-pandaian. Kita katakan, Tuhan itu salah jalan, biar saya yang mimpin deh Tuhan, gitu. Ya, biar Tuhan Yesus jalan di depan, kita ikut kemana Tuhan pimpin. Ya, ikutlah aku. Kemudian ada tugas yang diberikan. Ada tugas pelayanan untuk panggilan itu. Ya, artinya apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, itu adalah tugas kita sebagai murid. Apa saja? Pendeta, majelis, pengusaha, pedagang, mahasiswa, ibu rumah tangga. Ada tugas bagi kita masing-masing. Sama seperti Markus. Ya, ketika ada waktunya, dia tampil mengatakan, ya saya akan tulis ini untuk menguatkan, menghibur jemaat yang sedang ketakutan. Responsnya apa? Nah, kita lihat lagi di sini ya. Kita lihat di sini ayat 18. Lalu mereka segera. Tadi kata segera. Segera meninggalkan. Yang kedua lagi ayat 20. Yesus segera memanggil mereka. Responsnya segera mengikut Yesus. Meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarga. Maksudnya apa? Maksudnya mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Itulah arti respons segera. Yang terutama dan terpenting dalam hidup. Oke, sekarang kita masuk kepada soal otoritas anak Allah ini. Ya, silakan Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, itulah otoritas. Paham ya, otoritas ya? Berdiri, Bapak Ibu berdiri kan? Itu otoritas. Seperti itulah Tuhan Yesus mengajar. Ya? Dia mengajar apa? Dikatakan, tidak seperti
para rabi kalau mengajar. Jadi Tuhan Yesus mengajar dengan otoritas. Seperti tadi itu, paham ya arti otoritas ya? Makanya responnya apa? Takjub. Bapak Ibu ada di sini kan berapa kilo nih kalau saya angkat? Kuat saya? Enggak lah. Tapi dengan satu kata, saya bisa mengangkat Bapak Ibu sekalian, betul nggak? Itu otoritas, dengan itulah Tuhan Yesus mengajar. Takjub. Kenapa? Dia nggak perlu mengutip-ngutip, oh kata rabi begini. Tidak perlu. Karena dia memberitakan apa tadi? Sumbernya dari Allah dan tentang Allah. Jadi otoritasnya itu pada Allah dan pada dirinya sebagai anak Allah. Apalagi? Di sini ada konflik dengan roh jahat. Ya, mengusir roh jahat, mengajar, mengusir roh jahat, semua dengan otoritas. Tuhan Yesus nggak perlu debat diskusi sama roh jahat. Cukup dia bilang apa? Keluar dari dia. Bisa nggak roh jahat itu tunggu sabar dulu, sabar dulu? Nggak bisa. Karena yang mengatakan ini dengan otoritas. Keluar. Dampaknya apa? Takjub. Otoritas ya. Berikutnya adalah Tuhan Yesus tidak hanya mengajar di rumah-rumah ibadat. Tentang rumah ibadat ini saya bisa agak panjang lebar ya, mungkin lain kali saja. Tapi yang kita lihat di sini, Tuhan Yesus memakai rumah. Di sini dia memakai rumah untuk tempat menyembuhkan. Nanti di tempat pasal lain untuk mengajar. Rumah sebagai tempat penyembuhan. Ya, mungkin saya tidak akan panjang lebar sini, kita renungkan aja. Apakah ya, anak-anak kita sekolah cepat-cepat dia pulang ke rumah karena dia tahu di rumah itu adalah tempat healing. Jadi dia nggak perlu healing kemana-mana lagi gitu. Dia tahu di rumah. Atau bapak-bapak nggak sabar pulang ke rumah karena dia tahu di rumah dia disembuhkan. Atau dia berpikir, pasti bukan bapak-bapak di sini ya, ya, bukan di sini. Ya. Lama-lama pulang, ya, ngantor udah jam 4 udah pulang gitu. Tapi aduh kalau pulang ke rumah ribut lagi ntar ini, aduh pusing gitu. Udah di kerjaan pun pusing, sampai rumah pusing, gimana ya, udahlah. Tidak cepat-cepat pulang karena bukan tempat penyembuhan. Ya, tapi kalau bapak-bapak sini kan nggak gitu ya Pak ya, kerjanya kan PA, luar biasa ya kan. Rumah menjadi tempat penyembuhan. Nah sekarang ini adalah salah satu fungsi keluarga Kristen yang penting sekarang ini. Banyak orang yang sakit gangguan mental. Di mana mereka dapat kesembuhan? Kalau bukan di rumah orang Kristen. Oke. Ya. Tuhan Yesus dalam Markus dicatat 3 kali berdoa. Dan 3 kali ini itu doa dalam keadaan krisis semuanya. Kenapa krisis? Krisis apa? Apa masalahnya? Kalau yang dalam pasal 1 ayat 35
krisis yang terjadi itu adalah orang-orang, kan tadi kalau kerajaan Allah itu harus bertobat, percaya kepada Yesus kan? Mereka ini kemudian bukan percaya kepada Yesus, percaya kepada mujizat-mujizatnya. Jadi bukan percaya kepada yang sumber mujizat. Itu bagi Tuhan Yesus krisis. Nanti di pasal 6, di pasal 14. Jadi orang lebih, manusia lebih suka berkat daripada pemberi berkat. Berkat oke, tapi pemberi berkat no. Itu bagi Tuhan Yesus krisis. Bagaimana dia menyelesaikan krisis ini? Dia berbicara kepada Bapaknya, berkomunikasi dengan Bapaknya, doa. Nah, jadi saya kira kalau kita ada krisis, jangan pergi ke tempat orang pintar, Pak. Ya kan? Kalau kita pergi ke tempat orang pintar, berarti kita ini orang apa? Bukan saya yang bilang ya. Ada krisis. Jadi Tuhan Yesus ada krisis. Itu krisis bentuk yang dialaminya. Ketika orang lebih percaya berkat yang diterima ketimbang relasi dengan dirinya. Relasi dengan manusia lainnya, dia mengajar mereka tentang Allah, ya, dan mengusir roh jahat. Untuk apa? Untuk menyingkapkan bahwa dia ada anak Allah. Bagaimana dia melakukan dasar ini semua? Ada satu kata di situ yang penting kita lihat. Kata apa? Belas kasihan. Belas kasihan. Ini Markus menggunakannya 4 kali. Pasal 6, 34, pasal 8 ayat 2, 9, 22. Sekarang kita lihat, ya, bagaimana bentuk dari belas kasihan ini. Ini ada orang yang sakit kusta, ya, di pasal 1 itu, mulai ayat 40. Sakit kusta. Kalau orang sakit kusta zaman dulu, dia harus ada, nggak boleh tinggal bersama, dia harus ada di luar. Kalaupun dia dekat gini, dia harus teriak, najis, najis, najis gitu, supaya orang menjauh. Tapi coba apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Karena belas kasihan, dia menyentuh, mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu. Menyentuh. Orang itu sebenarnya nggak berani dekat. Tapi belas kasihan Tuhan Yesus di sini, ya, menyentuh orang itu, kemudian mengatakannya sembuhlah. Tuhan Yesus kemudian, ya, ayat 43 kata segera lagi muncul situ. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Kenapa harus dengan peringatan keras? Jangan kasih tahu ya, gitu. Tapi sekarang kamu harus melapor kepada imam. Nanti imam yang akan menyatakan dia sembuh atau tidak. Supaya kita lihat sini Tuhan Yesus tahu Taurat yang ada di kitab imamat. Jadi Tuhan Yesus tidak membuang Taurat itu. Ya, dalam imamat yang pasal ke berapa? 14 ayat 2 sampai 31. Harus lapor, tapi orang ini Tuhan Yesus tahu nggak bakal taat. Ketidaktaatan orang ini menyebabkan apa? Menyebabkan Tuhan Yesus dikatakan ayat 45, ya, menyebabkan sehingga Tuhan Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang terpencil. Tetapi
orang terus datang kepadanya. Ya. Baik, sekarang apa yang kita pelajari hari ini, ya, bahwa Injil ini ditulis oleh Markus, ya, yang melihat bahwa jemaat di kota Roma yang sedang dianiaya perlu dikuatkan. Untuk itu dia menulis Injil, dan Injil itu dia tanya kepada siapa? Petrus. Petrus, bagaimana sih ceritanya? Coba kasih tahu. Petrus kasih tahu. Dan semua dia ceritakan secara cepat-cepat saja. Ya, segera, karena dia ingin mau menyampaikan Yesus menderita untuk kita. Maut sudah dikalahkan, jangan takut. Nah, gitu pesan dia. Dan di sini kita melihat tentang anak Allah yang sudah dinubuatkan, dijanjikan dulu, kemudian Allah menyatakannya ketika Yesus dibaptis, dan Roh Kudus juga meneguhkannya. Jadi kita lihat Allah Trinitas itu terlibat ketika Yesus dibaptis, dan sebagai anak Allah, ya, Yesus memberitakan Injil Allah, Injil yang berasal dari Allah dan tentang Allah, dan beritanya secara singkat itu adalah kerajaan Allah, pemerintahan Allah sudah terjadi sekarang dengan melalui diri Tuhan Yesus. Dan selanjutnya perkataannya, pengajarannya, dan juga mengusir roh jahat itu untuk membuktikan satu hal. Yesus anak Allah. Jadi apapun yang kita alami sekarang ini, ya, Allah memerintah. Perjalanan sejarah ini ada di bawah kendali Allah. Allah duduk di atas tahta. Ya, saya kira saya harus stop di sini, Pak.